Baik, kali ini kita akan belajar materi berpikir komputasional. Apa anak? Berpikir komputasional. Nah, sebelumnya mungkin anak-anak sudah tahu atau pernah dengar istilah ya berpikir komputasional. Nah, Pak Wid, apakah berpikir komputasional itu ada hubungannya dengan komputer? Kok komputasional, kok hampir sama istilahnya dengan komputer, gitu ya. Yang pertama kita masuk pada pengertian berpikir komputasional. Ya, kita pahami dulu pengertian apa sih itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan menggunakan pendekatan yang biasa digunakan dalam ilmu komputer. Nah, tadi Pak Wid sempat menyinggung pada awal tadi, apakah komputasional ini ada hubungannya dengan komputer? Ternyata ada anak-anak ya. Di sini dijelaskan bahwa pengertian berpikir komputasional ini ya adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah menggunakan pendekatan yang biasa digunakan dalam ilmu komputer. Nah, dengan berpikir komputasional, kita bisa memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah diselesaikan. Jadi anak-anak, dalam berpikir komputasional ini nanti ada langkah-langkahnya atau beberapa komponen dalam menyelesaikan sebuah masalah. Seperti itu ya. Ketika kita memiliki masalah, ya, maka akan diselesaikan secara sistematis. Kemarin kita sudah belajar algoritma. Nah, apakah ada hubungannya, Pak, algoritma dengan berpikir komputasional? Pada ilmu komputer, dalam sebuah menyelesaikan masalah, komputer dalam menyelesaikan masalah itu menggunakan langkah-langkah yang kita sebut dengan algoritma secara sistematis atau berurutan. Nah, caranya sebuah komputer menyelesaikan sebuah permasalahan itu seperti itu. Memecahkan masalah-masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah diselesaikan. Jadi dalam sebuah masalah itu kita pecah atau bagi masalah itu ya menjadi bagian-bagian kecil terlebih dahulu. Misalkan anak-anak akan membuat sebuah kue. Kue apapun ya. Biasanya kalian kalau di rumah membantu ibu, orang tua kalian membuat kue. Nah, ini kita pecah-pecah masalahnya menjadi bagian yang bisa atau mudah diselesaikan. Pertama apa? Oh, kita pecahkan dulu bahannya. Jadi bahan untuk membuat kue, misalkan apa? Ya. Kemudian prosesnya menggunakan apa nih? Ya, tadi bahan. Cara memprosesnya gimana? Apakah dibuat adonan? Apakah dipanggang? Seperti itu ya. Nah, dipecah-pecah bagian seperti itu. Sekarang kita masuk ke dalam komponen berpikir komputasional. Jadi dalam berpikir komputasional itu ada beberapa komponen. Ya, ada berapa nih Pak Wid komponennya? Ada 4. Ada berapa anak? Ada 4 komponen dalam proses berpikir komputasional. Yang pertama ada decomposition atau dekomposisi. Yang kedua ada pattern recognition atau pengenalan pola, abstraction atau abstraksi, yang terakhir yang keempat algoritma. Yang pertama dulu kita ulas, yaitu decomposition atau dekomposisi. Dekomposisi adalah membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Jadi proses atau langkah decomposition ini membagi sebuah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya, jika kamu ingin membuat sebuah kue, seperti yang Pak Wid sampaikan tadi, jika kamu ingin membuat sebuah kue, pecahkan menjadi langkah-langkah seperti menyiapkan bahan. Ya, bahan untuk membuat kue itu apa saja? Ada tepung, ada telur, misalkan seperti itu. Ada margarin, misalkan seperti itu. Kemudian proses mencampur adonan. Proses nanti ada langkah prosesnya mencampur adonan tersebut. Yang terakhir memanggangnya atau memanggang. Nah, ini langkah dari masalah tadi, masalahnya ingin membuat kue.
Berarti ada 3 langkah tadi. Yang pertama, bahan. Apa saja yang perlu disiapkan bahannya. Yang kedua, apa tadi? Prosesnya. Ya. Kemudian yang terakhir, cara. Ya, cara masak atau memanggang. Seperti itu ya. Nah, ini dibagi. Jadi, tadi masalahnya membuat kue. Misalkan kue apa? Terserah ya. Kue apa anak-anak biasanya membantu orang tua? Kue apa? Yang kue bolu. Kue apa lagi? Kue nastar misalkan. Bahan-bahannya apa? Prosesnya bagaimana? Nah, ini dibagi dulu kan? Ya. Untuk kita pecahkan masalahnya. Kalau sudah seperti ini, akan kita selesaikan. Selanjutnya anak-anak, pattern recognition atau pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Mengenali pola atau kesamaan dari suatu masalah untuk membuat solusi lebih efisien. Nah, misalkan nih dalam proses tadi ya, mencampur adonan, ada polanya yang menggunakan tangan, ada polanya yang menggunakan mesin pencampur adonan. Anak-anak pernah tahu mesin pencampur adonannya? Kita bisa menggunakan langkah itu, menggunakan pola tersebut. Ingin menggunakan pola secara manual, menggunakan tangan atau menggunakan mesin tadi. Seperti itu ya. Contohnya, saat menghitung bilangan genap dari daftar angka, kita mencari pola bahwa bilangan genap selalu habis dibagi 2. Gimana maksudnya Pak Wid ini? Jadi ketika anak-anak diminta 2 itu bilangan genap atau bilangan ganjil? Anak-anak menjawabnya bilangan genap. Karena apa? Habis dibagi. Nah, misalkan lagi nih 4. Bilangan genap atau bilangan ganjil? Genap. Karena habis dibagi 2. Hasil sisanya 0. 5. Bilangan ganjil apa bilangan bulat? Ganjil. Karena 3 habis dibagi masih sisa 1. Nah, pola itu kita gunakan terus. Misalkan kita mau mencari bilangan 10. Ini gila, angka 10 ini atau bilangan 10 ini genap atau ganjil. Maka kita menggunakan pola tadi. Habis dibagi 2 atau tidak? 10. Oh, habis ternyata. Berarti dia bilangan apa? Genap. Seperti itu. Nah, seperti tadi anak-anak membuat kue tadi. Ketika kita akan membuat misalkan nih 1000 kue bolu atau 1000 kue nastar, maka yang lebih efisien polanya menggunakan alat adonan daripada menggunakan tangan atau manual. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa. Alhamdulillah. Kita masuk pada komponen ketiga, yaitu abstraction atau abstraksi. Fokus pada informasi penting saja dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Contohnya seperti apa? Misalkan nih, saat membuat peta perjalanan, kita hanya mencatat lokasi penting, seperti jalan utama, bukan setiap pohon atau rumah. Ya, seperti itu. Dicontohkan dari proses abstraksi ini, informasi yang penting saja, yang tidak relevan tidak disertakan atau tidak digunakan. Ya, misalkan kita akan membuat rute perjalanan, ya, peta perjalanan dari sekolah kita menuju ke kebun binatang. Ya, maka jalan yang akan kita lewati yang pertama jalan Diponegoro, kemudian jalan Darmo, misalkan nih. Kemudian akan sampai menuju ke kebun binatang, misal seperti itu. Tidak usah kita menyertakan informasi yang tidak relevan. Misalkan nih, ya, di jalan Diponegoro yaitu ada pohon besar, ada pohon beringin, misalkan seperti itu. Kalau informasi tidak relevan ini kita sertakan, kita gunakan, maka akan membuat bingung atau rancu. Ya, itu tidak penting. Selanjutnya adalah komponen yang keempat, yaitu algoritma desain, ya, atau perancangan algoritma. Apa anak-anak? Perancangan algoritma. Nah, algoritma ini sudah kita pelajari minggu lalu, ya. Ada yang masih ingat algoritma itu apa? Langkah, urutan yang sistematis. Ya, kita lihat pengertiannya.
Membuat langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau menyelesaikan masalah. Nah, langkah-langkah sistematis itu apa? Berurutan, ya. Contohnya, ya, kita ambil contoh yaitu menghidupkan sebuah laptop atau menghidupkan laptop. Langkah pertama, ya, tekan tombol daya pada laptop. Kita tekan tombol daya pada laptop, langkahnya, algoritmanya. Yang kedua, tunggu hingga layar menyala dan sistem operasi mulai berjalan. Ada istilah sistem operasi, masih ingat atau tidak? Apa itu sistem operasi? Kalau pada komputer, contohnya apa? Yang sering kita gunakan sistem operasinya? Windows. Kalau pada ponsel kita, smartphone kita, sistem operasinya itu Android. Kemudian setelah kita tunggu tadi sistem operasinya menyala, masukkan kata sandi. Jika ada kata sandinya, dimasukkan kata sandinya. Langkah-langkahnya seperti itu. Setelah itu tunggu hingga desktop siap digunakan. Setelah itu kita tunggu seperti anak-anak di lab komputer, kita tunggu sampai tampilan desktopnya sudah ready atau sudah siap untuk kita gunakan. Ya, itu tadi langkah-langkah algoritmanya. Mulai dari tekan tombol power, kemudian tunggu hingga sistem operasi menyala, kemudian masukkan kata sandi. Setelah itu tunggu sampai desktop siap digunakan atau ready. Paham anak-anakku dari sini? Anak-anak, kita tadi sudah belajar komponen-komponen dalam berpikir komputasional. Sekarang kita lanjutkan, yakni contoh sederhana. Contoh sederhana penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, kita akan belajar apa saja sih contoh-contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebenarnya anak-anak juga mungkin pernah melakukan berpikir komputasional, tapi belum anak-anak sadari, ya, belum anak-anak sadari. Oh, ternyata selama ini saya menggunakan berpikir komputasional, sudah menerapkan berpikir komputasional. Ya, kita ambil contoh merencanakan perjalanan ke sekolah. Masalahnya ini ya, merencanakan apa, anak-anak? Perjalanan ke sekolah. Nah, masalahnya kita temukan bagaimana memilih rute tercepat untuk pergi ke sekolah. Bagaimana cara kita menemukan rute tercepat dari rumah kalian menuju ke sekolah. Ya, seperti itu ya. Langkah-langkah berpikir komputasionalnya seperti apa? Yang pertama, apa tadi? Decomposition tadi. Membagi menjadi bagian-bagian kecil. Oke, pinter. Kita temukan poin pertama, apa saja rute yang tersedia. Misalkan ada 3 rute, ya, dari rumah kalian menuju sekolah ada 3 rute. Apa saja rute yang tersedia? Berapa jarak setiap rute? Ya, kalian ketahui. Rute dari rumah ke sekolah menggunakan rute A itu 1 kilo, misalkan seperti itu. Menggunakan rute B itu 2 kilo. Menggunakan rute C itu setengah kilo. Maka rute yang tercepat, ya, jarak tiap rute mana tadi yang dari rute A, B, C yang terpendek? Oke, setengah kilo, misalkan seperti itu ya, contoh itu ya. Kemudian berapa jarak setiap rute tadi? Setelah kita hitung tadi ya, ternyata rute C itu yang memiliki jarak terpendek atau jarak yang paling dekat dengan sekolah, yaitu setengah kilometer, misalkan seperti itu. Apa kondisi jalan? Ya, kondisi jalannya, rute A, misalkan nih ya, itu macet, ya. Rute B, itu lancar, misalkan ya. Rute C, ini belum aspal jalannya, di kampung, misalkan seperti itu. Ya, kita pecahkan menjadi bagian-bagian terkecil. Dari masalah kita memilih rute untuk pergi ke sekolah dengan rute yang tercepat. Setelah kita pecahkan masalah-masalah tersebut, ya, masuk ke dalam komponen kedua, yaitu pattern recognition, pengenalan pola. Poin yang pertama, rute yang lebih pendek biasanya lebih cepat.
Kita temukan nih polanya. Biasanya kalau rute yang terpendek itu pasti tercepat. Kemudian poin kedua, rute tanpa lampu merah lebih lancar. Nah, anak-anak, pernah tidak menjumpai kalian berada di lampu merah, kemudian kalian berhenti sekitar 5 menit atau 3 menit? Pernah? Itu memakan waktu enggak? Iya. Kalau misalkan kita mengambil jalur atau rute yang tidak ada lampu merahnya, traffic light-nya, ya, maka ini akan mempengaruhi, akan mempercepat perjalanan kita. Nah, seperti itu. Selanjutnya, apa anak-anak? Attraction. Nah, masih ingat apa attraction? Hanya informasi penting saja yang kita gunakan. Ya, fokus pada rute, ya, rute tadi, waktu tempuh, dan kondisi jalan. Abaikan informasi yang tidak penting seperti pemandangan sepanjang jalan, ya, seperti itu. Pada komponen abstraction ini, ya, kita hilangkan atau tidak kita gunakan informasi yang tidak relevan. Misalkan tadi seperti pohon tadi, ya, pemandangan, ya, seperti itu. Itu tidak penting, ya, tidak kita gunakan. Fokus pada informasi yang penting saja. Langkah terakhir dari 4 komponen tadi yaitu algoritma desain atau langkah desain algoritmanya seperti apa. Ya. Yang pertama, langkah pertama, bandingkan rute-rute yang tersedia. Rute A tadi 1 km, rute B 2 km, rute C setengah kilometer. Kita bandingkan, ya. Akan kita temukan jarak terpendek dari rumah ke sekolah. Yang kedua, langkah kedua, pilih rute dengan waktu tempuh tercepat. Langkah ketiga, pergi menggunakan rute tersebut. Itulah proses penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih banyak lagi contoh-contohnya, ya. Pak Wid harap kalian dengan mengenal materi berpikir komputasional ini, kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Misalkan nih, bagaimana cara belajar yang efektif? Nah, itu bisa kalian buat langkah-langkahnya menggunakan 4 komponen tadi. Nah, itu tadi anak-anakku semua materi kita hari ini berpikir komputasional, ya. Semoga materi ini tadi dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.